فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. Bismillahirrahmanirrahim. Kita di pertengahan muka surat 130 dari tafsir Asmaul Husna. Asyarah. Qala Syekh Saleh As-Sindi hafizahullahu taala, Allahu azza wa jalla yusafu bi annahu jami'un nasi liyaumil la raiba fih. Allah azza wa jalla disifati bahwasanya dia pasti akan mengumpulkan seluruh manusia pada hari yang tidak diragukan. Wa huwa yaumul qiyamah, yaitu hari kiamat. Wa hadzal jam'u yakunu li dzawatihim. Pengumpulannya berlaku pada zat-zatnya mereka. Ya, semuanya dikumpulkan. Semuanya dipanggil, tidak ada yang tersisa dan tertinggal. Tidak ada yang tercecer dan tertinggal. Wa yakunu li a'malihim, amalan mereka juga dikumpulkan. La yughadiru shaghiratan wala kabiratan illa ahsaha. Baik, wa wajadu ma amilu hadira. Li yakunal hisabu fal jaza. Ini dohirnya berarti yakun di sini fi'il yang tam ya, berarti hisab sebagai fa'ilnya. Agar terjadilah pemeriksaan, kemudian terjadilah pembalasan. Allahu azza wa jalla sayajma'un nasa jami'an. Allah azza wa jalla akan mengumpulkan manusia secara keseluruhan. Walayafutahu fa'id. Tak ada satupun yang mampu meloloskan diri dari dia. Laqad ahsahum wa addahum adda. Allah telah menghinggakan mereka dan menghitung mereka dengan sebenar-benar penghitungan. Wa kulluhum atihi yaumal qiyamati farda. Mereka semua akan mendatangi dia. Pasti pakai menggunakan apa? Isim fa'il ati. Pasti akan mendatangi dia pada hari kiamat secara bersendirian. Kemudian kullu ahadin la yumkinu ayyafutallaha azza wa jalla ahadun. Oh, fa'ilnya di belakang. Setiap orang, tidak mungkin ada satu saja yang mampu meluputkan, meloloskan diri dari Allah azza wa jalla. Au yahraba minhu ahad, atau ada yang melarikan diri darinya. Faqad ahsahum, sungguh dia telah menghinggakan mereka. Wa addahum, telah menghitung mereka. Wa sayajma'uhum jami'an. Tabaraka wa ta'ala yaumal qiyamah, akan mengumpulkan mereka semua. Wa amma a'maluhum, adapun amalan mereka, fa Allahu azza wa jalla qad jama'aha aidan. Allah azza wa jalla juga telah mengumpulkannya. Fala yafutu minha syai', tak ada sesuatu pun yang luput darinya. Dari amalan tadi. Tak ada satu pun dari amalan tadi yang luput. Wala yadhi'u 'alal insani minha syai', tiada sesuatu pun dari amalan tadi yang hilang dari orang tersebut. Famay ya'mal misqala dzarratin khairan yarah. Barang siapa mengamalkan seukuran dzarrah kebaikan, dia akan melihatnya. Tak ada yang luput. Allahul musta'an. Baik. Wa may ya'mal misqala dzarratin syarran yarah. Barang siapa mengerjakan seukuran dzarrah keburukan, maka dia akan melihatnya. Ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Kadzalika fi hisabiha, demikian pula di dalam pemeriksaan amalan. Summa fi wazniha, kemudian di dalam penimbangannya. Fa innallaha azza wa jalla la yudhi'u min dzalika syai'an. Sesungguhnya Allah azza wa jalla tidak akan menyia-nyiakan atau menghilangkan sedikit pun dari itu. Faqad jama'ahu jami'an, Allah telah mengumpulkan semuanya. Wa nadha'ul mawazinal qista liyaumil qiyamah. Kami akan meletakkan timbangan-timbangan keadilan pada hari kiamat. Fala tudlamu nafsun syai'a, maka tak ada satupun jiwa yang akan dianiaya sedikit pun. Wa in kana mithqala habbatin min khardalin ataina biha, walaupun dia adalah seukuran biji sawi, kami pasti akan mendatangkannya. Wa kafa bina hasibin, cukuplah kami yang memeriksa. Kalau Allah yang memeriksa, tak ada yang luput. Oh iya, tapi saya di sini tidak membawakan dalil tentang. Berhenti sampai di situ ya. Sayang terluputkan. Yaitu mana dalil Allah sebagai jami'. Baik.
innaka jami'un nasi liyaumil la raiba fihi. Paling tak ya. Perintah. Ayo. Walaupun ini khilaf memang sejak dulu tentang ini. Nah, paling tak menyebutkan ayat itu, kemudian misalkan menyebutkan kalam Imam Ibnul Wazir. Dan juga kalau tak salah adalah kalam Imam Ibnu Mandah di dalam Kitabut Tauhid. Dulu didaraskan 2 jilid Kitabut Tauhid Ibnu Mandah, disebutkan sejumlah asma wa sifat di situ. Kalau tak salah ini juga jami'. Kemudian yang berikutnya, qala al-musannifu rahimahullah al-hayyul qayyum. Digabung ya. Yang maha hidup dan maha berdiri sendiri dan mengurusi yang lain. Kamilul hayah, sempurna kehidupannya. Wal qaimu bi nafsih, berdiri sendiri. Al qayyumu li ahli samawati wal ard, yang mengurusi penduduk langit dan bumi. Al qaimu bi tadbirihim, yang menegakkan pengendalian, pentadbiran untuk mereka. Wa arzaqihim, dan rezeki mereka. Wa jami'i ahwalihim, dan pengaturan seluruh keadaan mereka. Fal hayyu, yang maha hidup adalah al jami'u li sifati dzat, yang mengumpulkan seluruh sifat dzat. Karena kalau sifat kesempurnaan kurang, berarti kata sebagian ulama, kehidupannya ada sisi kecacatannya. Sebagian mengatakan macam itu. Makanya kalau dikatakan hidupnya itu hidup yang mutlak, berarti apa? Dengan seluruh sifat kesempurnaan. Sebagian mengatakan demikian. Wal qayyum al jami'u li sifatil af'al. Al qayyum adalah yang mengumpulkan seluruh sifat-sifat yang terkait dengan fi'il. Kalau menghendaki ini atau tidak menghendaki atau apa. Karena ini menunjukkan kesempurnaan qiyam dia. Berarti kalau beberapa sifat fi'liyah yang sempurna tidak dimiliki, berarti sifat qayyumnya kurang, kata sebagian mereka. Berarti nama Allah Al-Qayyum ini menunjukkan dia memiliki seluruh sifat af'al yang sempurna tentunya, bukan sifat af'al yang naqis, yang kurang. Asyara rahimahullah ila hadainil ismainil azimain. Beliau menunjuk kepada 2 nama yang agung ini, Al-Hayy wal Qayyim. Al-Hayy wal Qayyum. Al-Hayyu ja'a fi mawadhi'a minal Qur'an, datang di sejumlah tempat. Wa ammal Qayyum faja'a fi salasati mawadhi', ada di 3 tempat. Wa kulluha kana fiha muqtarinan bil hayy, semuanya dalam keadaan bergandengan dengan al-hayy. Fi ayatil kursi wa fi muftatahi Ali Imran. Wa kadzalika fi surati Thaha wa anatil wujuhu lil hayyil qayyum. Tamam. Kalau dalam hadis ada aja ya, qayyumus samawati wal ard. Yang lain qayyamus samawati wal ard. Kalau dalam hadis. Wa hadzanil isman, 2 nama ini kullu wahidin minhuma alan firat, masing-masingnya kalau bersendirian qadalla ala akmali ma yakun, menunjukkan kepada kesempurnaan yang paling mungkin minal ma'ani, dari makna yang paling sempurna yang mungkin untuk kita ketahui. Yang tidak kita ketahui lebih banyak lagi. Wa bi dhammil ismain, dan dengan menggabungkan 2 nama itu, ahadihima ilal akhar, yang satu ke yang lain, yakunu kamalun fauqa kamal, jadilah kesempurnaan di atas kesempurnaan. Baik. Wa min aujuhi husni asma'illah, termasuk dari sisi bagusnya nama-nama Allah Azza wa Jalla, bal bulughihal ghayata fil husn, dan bagaimana dia mencapai kemuncak tertinggi dari keindahan. Anna kullasmin alan firadin dalun ala ahsan, setiap nama ketika bersendirian menunjukkan kepada yang terbaik, wa ablaq, yang terkuat, ma yakunu minal ma'ani, yang mungkin untuk dicapai oleh makna-makna yang mungkin untuk dicapai. Fa in udhifa, kalau dia digabungkan, wa qurinalismu bi ghairi, dan nama itu misalkan digandengkan dengan yang lain, hasala minal husni ma huwa ablaghu wa ablaq, akan dihasilkan keindahan yang lebih kuat dan lebih kuat lagi. Fa min dzalik, diantaranya adalah ini, iqtiranul hayyi bil qayyum, digandengkannya al hayyu dengan al qayyum. Fa innahu dalun ala subuti jami'i sifatil kamalil mutlaqi lillahi tabaraka wa ta'ala,
Dia menunjukkan kepastian seluruh sifat-sifat kesempurnaan yang mutlak untuk Allah Azza wa Jalla. Ya, sifat dzatiyah dan sifat fi'liyah. Wa dzalika annal hayya, alasannya kenapa? Karena al-hayyu yastalzimu jami'a sifati dzat, mengharuskan, mewajibkan semua sifat-sifat dzatiyah yang al-kamilah, yang sempurna lillahi azza wa jalla tabaraka wa ta'ala. Makanya kalau mereka menetapkan Allah punya hayah, harusnya mereka menetapkan Allah punya penglihatan, punya pendengaran, punya tangan, punya kaki, punya wajah. Tidak seperti apa? Keyakinan yang aneh, yang kontradiktif dari orang-orang Asy'ariyah dan lain-lain itu. Kenapa? Kalau dia hidup tetapi dia buta, dikatakan apa? Malah OKU, cacat atau apa? Tak sempurna berarti hidupnya itu. Tapi mereka tak paham sampai ke sini, tidak sampai sedalam ini. Walaupun mereka mengklaim, kalian cuma hasawiyah, tahu dalil itu tepi-tepinya aja. Kami yang mencapai tingkatan tahqiq, justru kalian yang tidak mencapai tahqiq. Ahlus sunnah yang justru mencapai tingkatan tahqiq, tahu sampai sedalam ini. Tahu bahwasanya al-hayyu yang sempurna mewajibkan seluruh sifat khobariyah dan sifat dzatiyah itu ada pada Allah. Tak mungkin untuk ditakwil atau ditolak. Kalau tidak berarti cacat. Kemudian dikatakan di sini, li'annallaha huwal hayyu al-hayatal kamilah. Karena sesungguhnya Allah dia itulah yang maha hidup, yaitu dengan kehidupan yang sempurna. Yang tidak diawali dengan adamiyah, ketiadaan, tidak diakhiri dengan fana, kerusakan, dan tidak disela-selai dengan kekurangan-kekurangan. Itulah kehidupan yang sempurna. Walazimu dzalik, konsekuensinya antakuna lahu as-sifatu dzatiyatul kamilah. Dia memiliki sifat dzatiyah yang sempurna. Apa aja diantaranya? Minal izzah. Taib. Apa ruginya kalau kita yakin Allah Ta'ala punya sifat keperkasaan, tapi Asy'ariyah menetapkan nggak nama Aziz? Sifat izzah? Nggak ada ya? Apa ruginya? Aneh sekali kalian tuh. Wal azamah, keagungan, tak ada juga. Apa ruginya Tuhan kita itu maha agung? Raja kalian aja dikatakan maha agung. Kenapa Allah tak boleh dikasih apa? Sifat maha agung. Wal quwwah, tak ada juga. Paling sekedar ditakwil apa? Kudrah gitu aja. Tak boleh Allah punya sifat lebih dari kudrah. Padahal Allah mengatakan dia punya quwwah, punya kudrah, punya matanah, punya izzah dan seterusnya. Wal kibriya, kebesaran. Ila ghairi dzalik, dan yang selain itu. Baik. Wa ammal qayyum fa innahu subhanahu alladzi lahul kamal. Dialah zat yang seluruh kesempurnaan hanya milik dia. Kesempurnaan mana? Fil qayyumiyah. Terjemahan kita susah. Karena qayyumiyah ini berdiri sendiri, tidak perlu yang lain, sekaligus mengurusi yang lain. Wa hadza yastalzimu kamala sifatil fi'liyatil ikhtiyariyah. Ini mengharuskan, mewajibkan Allah memiliki kesempurnaan sifat fi'liyah ikhtiyariyah tanpa ada yang berhak memaksa sama sekali. Baik. Dan ini kembalinya kepada masyiah dia, terserah dia mau berbuat apa. Fa'alul lima yasha, fa'alul lima yurid, wallahu yaf'alu ma yasha, terserah dia. Tak ada yang berhak untuk memaksa dia dan sebagainya. Lahu tabaraka wa ta'ala. Apa saja diantaranya? Minal ihya, yaitu menghidupkan makhluk, wal imatah, mematikan makhluk, war razq, yaitu memberikan rezeki. Tahu-tahu Ghulatu Sufiyah mengklaim apa itu? Wali kutub mampu menghidupkan, mampu mematikan, mampu mengurusi rezeki dan seterusnya. Tapi prakteknya walaupun dia sudah wali kutub, kalau kita pergi ke pondok yang sangat apa itu? Yang sangat levelnya sangat tinggi seperti di Jawa Timur, Kiai Langitan, panggilannya Langitan. Bukan sekedar kaki langit atau padang melangit, Langitan. Tapi tahu-tahu orang ke sana akan dimintai sedekah lah. Katanya rezeki di tangan kamu, kenapa pula minta sedekah? Aduh kalian itu. Wa ghairi dzalika minas sifatil fi'liyah, dan sifat fi'liyah yang lain. Lahu tabaraka wa ta'ala. Kalau yang di Solo itu Jawa Tengah bahkan diklaim apa itu? Di tangannya lah kun fayakun. Wah, dahsyat. Tapi belum sampai semenit kurang lebih tahu-tahu dikasih tahu ini bangunannya masih belum baik. Nah, kalau Anda mau sedekah nanti akan dikatakan kun fayakun, dapat rezeki Anda. Kenapa enggak kun fayakun ke bangunan itu? Akalnya kemana kalian tuh? Tayyib ilahuna wallahu a'lam.